Shalom, saya percaya kita semua antusias dan rindu beribadah pada hari ini. Saya mewakili Kepenatuan dan Kepemimpinan Abaloh Barat menyampaikan pada tanggal 19 dan 26 April kita akan kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Mengapa? Karena kita mau mendukung dan mengikuti anjuran pemerintah di dalam PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan hari ini, hari yang khusus, mengapa? Karena kita akan merayakan Paskah. Tema Paskah kita pada tahun ini, Call to Reign. Tepat sekali, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita dipanggil untuk memerintah, berkuasa dalam hidup ini. Kita mendengar berita pandemi, Corona, COVID-19, bahkan physical and social distancing ada di mana-mana. Kita juga melihat ada event-event internasional seperti Olimpiade, sport, bahkan yang sifatnya personal, pernikahan, resepsi, semuanya harus shutdown, ditunda, dan di-reschedule kembali. Apa yang kita belajar dari hari ini? Hal tersebut mengajarkan bahwa kita memang harus kembali kepada hal-hal yang utama dan basic dalam hidup kita. Kembali kepada keluarga, kembali merefleksi apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Sebab itu, Paskah pada hari ini menggambarkan sebuah peristiwa di mana kita akan melihat bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus terjadi dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa kita akan menjadi umat yang dipanggil untuk memerintah. Kita akan membaca Roma 5 pada ayat 16-17 di dalam bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, hadiah Allah juga jauh lebih besar daripada dosa orang yang satu itu. Sebab sesudah satu orang melakukan pelanggaran, keluarlah vonis bersalah. Tetapi sesudah banyak orang berbuat dosa, datanglah hadiah dari Allah yang menyatakan tidak bersalah. Karena pelanggaran satu orang, kematian menjalar kemana-mana melalui orang yang satu itu. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang yang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui Dia, Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang, dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Allah. Mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Di dalam salah satu terjemahan lagi, yaitu International Standard Version, kita akan menemukan kata kasih karunia dan kebenaran di dalam kata overflowing grace dan gift of righteousness. Satu orang yang melakukan pelanggaran sehingga keluar vonis yang bersalah, dialah Adam yang pertama. Tetapi kemudian ada satu orang yang lain yang bernama Yesus Kristus. Melalui Dialah kita akan menjadi pribadi, menerima hadiah dari bersalah menjadi tidak bersalah. Dua hal yang diberikan oleh Yesus dalam hidup kita. Kelimpahan kasih karunia, overflowing grace. Dan yang kedua, anugerah kebenaran, gift of righteousness. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang hidup dan berkuasa. Call to reign, dipanggil untuk memerintah, itu adalah mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Bagaimana kita memiliki kehidupan, dipanggil untuk memerintah, menjadi hidup dan berkuasa? Kita bisa dapatkan di dalam Wahyu pasal 12, ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dari ayat yang kita baca, kita bisa mendapatkan ada tiga kata yang pertama, yaitu keselamatan, kuasa, dan pemerintahan, yaitu kerajaan Allah. Bagaimana untuk memperoleh tiga hal ini? Kita harus lakukan dengan sebuah prinsip. Kita hidup dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian dalam hidup kita. Bahkan kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Mari kita mau belajar berita Paskah kita pada hari ini. Kalau kita mau memperoleh keselamatan, caranya adalah melalui darah anak domba. Wahyu 1 ayat 5b berkata, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa
oleh darahnya. Melalui darah anak domba Allah, pengorbanan di kayu salib, kita tahu bahwa kita sudah ditebus begitu khusus, luar biasa, istimewa di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, melalui darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Apa yang kita alami pada hari ini? Perayaan Paskah pada hari ini mengingatkan kita kembali dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama. Perayaan Paskah yang terjadi pada hari itu kita bisa temukan di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 13-14. Dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Paskah di Perjanjian Lama adalah berbicara tentang hukuman kematian, ada tulah kemusnahan yang terjadi. Dan hari itu bangsa Israel berkumpul di dalam rumah mereka masing-masing, mengkarantina diri mereka. Dan Tuhan berkata, di waktu dia melihat ada darah sebagai tanda di depan rumah mereka, maka dia akan melewati semuanya itu. Apa maksudnya di dalam kehidupan kita pada hari ini? Di dalam Perjanjian Baru, darah berbicara tentang apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia sudah mati buat kita. Apa yang harus menjadi respons kita? Maka hari ini saya mau menantang setiap kita. Mari kita mengambil sebuah keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup kita. Bolehkah hari ini saya mau mengundang buat setiap pribadi yang mendengarkan berita Paskah pada hari ini. Mari kita izinkan Yesus masuk dalam hati kita dan dia menjadi tanda di mana dia akan memberikan kasih karunia dan kebenaran dalam hidup kita. Darah anak domba, selain bicara tentang keselamatan, digambarkan dalam Perjanjian Baru, di mana kita mengingat senantiasa bahwa darah Yesus yang sudah menebus kita. Dan itu adalah tanda di mana kita harus merayakan dengan cara kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita kembali akan penebusan Yesus Kristus dalam hidup kita. Tubuh dan darahnya sudah diberikan untuk kita semua. Dan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk kita melakukan perjamuan kudus dengan sebuah sikap yang kita ambil dari 1 Korintus 11 ayat 27-31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya membacakan ayat ini? Karena secara khusus kita mau hari ini makan dan minum bersama-sama dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kita mau mengakui bahwa sungguh dia sudah mati buat kita. Dialah yang menjadi tanda di depan rumah kita, di dalam keluarga kita. Maka dia akan melewati semuanya itu. Sebab itu, ini bukan sebuah berita yang membuat kita menjadi sebuah tuduhan. Tetapi ini justru sebuah berita supaya kita benar-benar mempercayai bahwa tubuhnya dan darahnya sudah diberikan buat kita semua. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama kita akan makan roti ini, mengingat akan pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Mari hari ini saya mau mengajak kita sungguh dengan iman. Keselamatan sudah diberikan dan dengan iman hari ini kita akan makan roti ini dan kita percaya bahwa dia sudah dipecah-pecahkan
dan Dia sudah menebus setiap kita. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Dan sekaligus bukan hanya tubuhnya, darahnya juga sudah tercurah buat kita. Darah yang menjadi tanda keselamatan untuk hidup kita, keluarga, dan rumah kita masing-masing. Mari hari ini saya mau kita minum dengan iman dan kita percaya darah Yesus yang sudah menguduskan kita semua. Mari kita minum dalam namanya. Mari kita bersyukur hari ini. Kita berterima kasih untuk kasih setianya. Karena kita tahu tubuh dan darah Yesus yang menjadi perlindungan, proteksi dalam kehidupan kita. Kita melakukan perjamuan kudus dengan hormat dan takut akan Tuhan. Dan kita percaya bahwa lewat Paskah hari ini, kita sudah mengalami keselamatan. Kita mengalami kasih karunia dan kita mengalami kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Saudara, darah anak domba bukan hanya berbicara tentang keselamatan dan kita melakukan perjamuan kudus mata-mata, tapi kita juga tahu bahwa melalui darah anak domba yang tercurah di kayu salib, kita tahu bahwa tanpa salib tidak pernah akan ada darah yang dicurahkan. Tanpa salib kita tidak akan pernah melihat kutuk akan dipatahkan. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita ingat di salib sekaligus tubuh Yesus dipakukan. Semua dosa sudah dipakukan, semua kutuk sudah dipakukan, semua hal termasuk sakit penyakit sudah dipakukan. Maka saya ingin mengajak kita semua bersama-sama kita akan berdoa untuk kesembuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami berbagai bentuk kelemahan dalam hidup kita, mari hari ini saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Kita akan datang, kita percaya bahwa melalui bilur-bilurnya, maka kita sudah disembuhkan oleh Dia. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa buat kami yang sakit. Bolehkah saudara taruh tanganmu di bagian yang sakit? Di bagian di mana engkau tahu ada kelemahan. Maka hari ini kami percaya oleh darah anak domba Allah, oleh bilur-bilur-Mu Yesus, kami tahu lewat kayu salib-Mu, engkau sudah dipakukan, engkau sudah menggantikan semuanya, dan engkau pasti menyembuhkan, dan mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami berdoa, kami bersama-sama percaya, kami tahu bahwa semua ini menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kami hardik, kami patahkan, dan kami tahu Tuhan sudah memberikan kepada kami kelepasan, kesembuhan, mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya, kami berdoa, dan itu terjadi. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, seperti firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Luar biasa sekali, betapa dahsyatnya darah anak domba Allah yang membawa keselamatan itu dalam hidup kita. Hal yang kedua, kita belajar bahwa sekaranglah kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui perkataan kesaksian dalam hidup kita. Wahyu 1 ayat 5a berkata demikian. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Apa yang kita perlu lakukan? Sesudah kita menerima darah anak domba Allah yang menyelamatkan kita, maka yang kita perlu lakukan adalah bersaksi tentang keselamatannya. Bercerita tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari ini saya mau bercerita tentang apa yang saya alami dari Kolose 3 dan Kolose 4 saat teduh kita bersama yang ada di Abalov Barat.
Dikatakan bahwa kita belajar untuk memikirkan perkara yang di atas. Kemudian diajarkan juga untuk kita memiliki hubungan dalam keluarga, rumah tangga, orang tua dengan anak, suami dan istri. Bahkan dikatakan hendaklah hidup kita berhikmat, belajar untuk berdoa dan bersyukur senantiasa. Saudara, apa yang saya alami di bulan Februari awal sampai pada Maret pertengahan, saya mengalami kondisi kesehatan yang tidak terlalu baik. Saya mengalami batuk setiap malam, sulit untuk tidur, dan saya sudah pergi ke beberapa dokter, dan tentunya ada proses penyembuhan, pengobatan di dalamnya. Saya bersyukur untuk semua itu. Namun yang menarik yang saya mau saksikan adalah bagaimana kita harus punya hidup yang berhikmat. Dan saya percaya ini juga sebagai sebuah tanda bahwa Tuhan melewatkan semuanya. Apa yang saya mau ceritakan? Tanggal 15 Maret adalah ibadah kita bersama di 2 lokasi, di Greenfield dan di Belesa. Dan di minggu tersebut, saya karena tidak memiliki jadwal pelayanan, saya merindukan sekali untuk bisa bersama-sama dengan jemaat dan beribadah di hari Minggu tersebut. Namun saya diingatkan ada 2 hal, yaitu dari istri saya sendiri. Istri saya mengingatkan, hendaklah hidupmu harus berhikmat. Kalau kita mengalami sakit, apalagi khususnya dengan kaitan dengan batuk, ya semua orang pasti akan merasa kurang nyaman kalau kita berada di dalam ibadah dan kemudian kita batuk di dalamnya. Dan tentunya bukan hanya yang kita tidak nyaman, tapi mungkin saya berada dalam kondisi imun atau daya tahan tubuh yang sedang melemah dan berkurang. Bisa saja pada hari itu atau sesudah ibadah saya bertemu dengan orang, saya berkumpul, dan ada hal-hal yang bisa saja terjadi di mana karena daya tahan tubuh yang lemah saya bisa terpapar atau mengalami hal yang tentunya yang kita tidak inginkan sama sekali. Saya bersyukur karena saya mendengar nasihat dari istri saya. Terima kasih buat pasangan istri yang sungguh-sungguh sudah mengasihi saya sebagai suaminya. Dan saya percaya setiap kita juga di tempat ini, ingat juga dengan nasihat dari istrimu, ingat dengan nasihat dari pasanganmu, ingat dengan nasihat dari orang tuamu, bahkan ingat juga mungkin nasihat dari orang-orang di sekitarmu. Nah yang kedua, nasihat dari orang-orang sekitar, yaitu siapa? Para penatua memberikan nasihat kepada saya. Kalau saya mengalami kondisi yang tidak terlalu baik, daya tahan tubuh yang sedang berkurang, lebih baik saya tidak perlu hadir di dalam pertemuan, bahkan juga di dalam ibadah raya. Saya bersyukur karena saya mendengar nasihat dari penatua yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikatakan bahwa lewat perkataan dari banyak orang dan lewat kesaksian hidup kita, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu didatangkan oleh Tuhan, mendatangkan kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Saya percaya kita perlu belajar mendengar banyak nasihat dan kita belajar berhikmat dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak beriman. Kita menjadi orang yang berhikmat dan sekaligus kita juga pasti juga menjadi orang yang beriman. Inilah kesaksian yang saya mau bagikan. Dan saya percaya biar kiranya ini juga bisa menjadi berkat buat kita semua. Perkataan kesaksian berbicara tentang apa? Berbicara juga tentang deklarasikan, proklamasikan kata-kata iman dari firman Tuhan. Bahwa melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib, terjadi pertukaran di dalamnya. Dosa menjadi kebenaran. Keterikatan menjadi kebebasan. Pemberontakan menjadi ketaatan. Kutuk menjadi berkat. Kemiskinan menjadi kekayaan, kehinaan menjadi kemuliaan, kekalahan menjadi kemenangan, sakit penyakit menjadi kesembuhan, kematian menjadi hidup yang kekal, manusia yang alami menjadi manusia supra alami. Wow, luar biasa sekali. Melalui penebusan Yesus di kayu salib, kita mengalami pertukaran. Dan saya percaya kita akan mengalami kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Dan yang terakhir, selain keselamatan, kuasa, hari ini call to reign. Kita dipanggil untuk memerintah. Yang ketiga, yaitu pemerintahan kerajaan Allah akan ada di tengah-tengah kita. Di keluarga, di dalam kota, bahkan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah situasi yang sulit pada hari ini. Dengan sebuah prinsip tidak mengasihi nyawa kita sampai kepada maut. Apa maksudnya?
Saya percaya ini adalah sebuah prinsip, yaitu apa? Sebuah ayat yang kita bisa dapatkan dari Markus 13 ayat 13b. Dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Orang yang tidak mengasihi nyawanya adalah orang yang setia dan bertahan sampai pada kesudahannya. Jangan menyerah, kita tetap percaya, kita tetap setia. Apa maksud dari tidak mengasihi nyawanya? Saya percaya artinya kita tidak menjadi orang yang egois. Kita tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita mau belajar menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Kalau saudara merindukan pemerintahan Allah, call to reign, hidup dan berkuasa, kuncinya adalah belajar peduli dengan orang lain. Belajar mengasihi orang lain. Belajar setia sampai pada kesudahannya. Kita percaya kalau kita mau mendatangkan keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita, ada di dalam salah satu yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita lihat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan amin. Yesus mati, bangkit kembali, kemenangan terjadi. Paskah adalah momentum keselamatan melalui darah anak domba Allah yang menjadi tanda di rumah dan keluarga kita masing-masing. Paskah adalah momentum kuasa Allah yang luar biasa melalui perkataan kesaksian hidup kita. Paskah adalah momentum pemerintahan kerajaan Allah kita akan datang melalui kita, tidak mengasihi nyawa kita, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, belajar mengasihi dan peduli kepada orang lain. Lakukan sesuatu kepada semua orang, maka pemerintahan kerajaan Allah akan terjadi. Maka hari ini kita tahu doa Bapa kami akan digenapi dalam kehidupan kita. Di akhir dari firman Tuhan hari ini, melalui momentum Paskah, kita percaya dan kita berdoa bahwa pandemi akan segera berakhir dan segala sesuatu akan dipulihkan kembali. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur, kami percaya bahwa keselamatan, kuasa dan pemerintahan ada dan terjadi dalam hidup kami. Melalui darah anak domba Allah menjadi tanda keselamatan itu. Perkataan kesaksian yang mendatangkan kuasa yang dahsyat. Kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Proteksi Tuhan ada dalam diri kami. Bahkan kami berdoa, pemerintahan kerajaan Allah yang akan melingkupi semua kami akan didatangkan melalui orang-orang yang setia sampai pada kesudahannya, yang belajar peduli dan mengasihi orang lain. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan perlindungan, proteksi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Paskah pada hari ini. Saya mau mengajak kita semua lakukan refleksi pribadi dan juga diskusi bersama dalam keluarga kita. Bagaimana kita menjadi pribadi komunitas yang dipanggil untuk memerintah. Apa yang kita perlu lakukan? Yaitu kita percaya lewat keselamatan melalui darah anak domba Allah. Ada tanda sebagai keselamatan dalam hidup kita. Dan yang kedua, ada kuasa yang terjadi melalui perkataan kesaksian kita. Coba saksikan tentang keselamatan yang sudah kita alami. Saksikan tentang kesembuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Saksikan semua hal yang sudah kita dapatkan dalam Tuhan kepada orang lain. Dan yang terakhir, pemerintahan kerajaan Allah akan terjadi kalau kita mempraktekkan prinsip-prinsip doa Bapa kami dan kita setia sampai pada kesudahannya dan kita belajar peduli dengan semua orang. Apa yang kita sudah lakukan? Kita peduli dengan orang lain, kita belajar memberkati orang lain. Inilah kesempatan yang paling berharga. Saya percaya
kita akan mengalami Paskah yang benar-benar berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.